Sekali lagi, ajaran saya sesederhana itu menikmati nafas, menyadari dia yang ada di sini, menyadari bahwa Anda senantiasa terhubung bahkan menyatu dengan dia yang ada di sini. Yaitu diri sejati tadi. Ya, Tuhan yang mengejau Anda sebagai sang penuntun agung di dalam diri. Kalau sudah terhubung, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang saya sebut sebagai purifikasi, penjernihan jiwa dan raga. Kalau Anda pernah punya dendam pada orang tua, itu disembuhkan. Kalau Anda pernah punya mangkal sama pasangan atau mantan pasangan, itu dipulihkan. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang membuat Anda menderita. Manusia itu menderita karena senang memelihara luka batinnya. Sayang kayaknya kalau itu dilepas itu loh. Gak ada bahan untuk cari perhatian lagi. Padahal cara Anda untuk menemukan kebahagiaan adalah dengan menyembuhkan luka batin Anda. Dan itu pasti akan terjadi kalau Anda konsisten menikmati nafas, menyadari keterhubungan dengan Gusti. Karena otomatis kekuatan kasih murni itu bekerja. Nah, semakin intensif kita menjalankan keheningan ini, maka semakin efektif proses pemurnian yang terjadi. Pemurnian ini itu bisa berjalan pada masing-masing orang, durasinya itu beda-beda, cepat lambatnya beda-beda. Kenapa? Ya karena luka batin tiap orang juga beda-beda. Ada yang tipis segini, ada yang segini, ada yang segini, ya. Sama aja, demitnya tiap orang kan beda-beda. Ada yang 3 ekor, ada yang 9 ekor, ada yang kayak saya dulu bisa ratusan ekor, ya. Nah, drama yang terjadi juga beda-beda ketika pemurnian itu kita jalankan. Sama aja jejak dosa kita juga beda-beda. Ada yang banyak banget, ada yang setengah, ada yang dikit, ya. Proses pemurniannya tidak akan sama. Tetapi satu hal, ketekunan Anda dalam menjalankan keheningan itu pasti akan membuat Anda terpurifikasi. Kalau sudah terpurifikasi bagaimana ya? Gini loh ya. Analogi yang paling sederhana. Kalau Anda sudah kotor-kotoran secara fisiknya, penuh debu, ya. Anda mandi, apa yang Anda rasakan? Mandi sebersih-bersihnya, apa yang Anda rasakan? Seger, enteng. Itu analogi yang paling sederhana. Jadi orang yang telah mengalami purifikasi itu jiwanya menjadi segar, jiwanya menjadi ringan, gitu loh. Dan pada titik itulah kemudian kebahagiaan itu betul-betul dia memancar dari relung hati tanpa ada penghalang. Nah, kalau orang sudah mengalami purifikasi, ya sudah, dia bahagia. Dia mengenali Tuhan yang nyata, bukan lagi Tuhan atas dasar prasangka. Dia juga mengalami bahagia nyata, bukan bahagia yang dikarang-karang. Purifikasi itulah yang kemudian menjadi dasar terjadinya transformasi. Menjadi bahagia itu bagian dari transformasi itu. Sekali lagi, ketika Anda berubah, tadinya banyak galaunya, tadinya banyak menderitanya, menjadi semakin sering bahagia, itu berarti Anda sudah berubah. Kalau Anda bisa betul-betul memutus roda samsara, maka transformasinya tuntas. Saat Anda bisa konsisten di dalam kehidupan surgawi, ya, berarti Anda mengalami transformasi yang tuntas. Itu transformasi secara psikologis yang gampang untuk kita pahami bersama. Nah, transformasi ini tidak hanya itu. Ada transformasi yang memang pada akhirnya membuat orang itu, dalam bahasa kita, menjadi superhuman, menjadi manusia yang penuh daya, punya daya-daya ilahiyah di dalam dirinya, ya. Nah, antara lain penanda dia mengalami transformasi itu adalah dia bangkit kundalininya. Ya, kundalini itu apa sih? Kundalini itu adalah divine power, divine energy, yang pada setiap orang itu ada sebagai sebuah potensi yang menunggu untuk dibangkitkan. Ini pasti sama dengan yang namanya divine sense tadi atau rasa sejati tadi.
Apakah Anda semua punya rasa sejati? Semua punya. Cuma masalahnya mayoritas orang tidak menganggap itu ada, atau nganggurin itu, atau dia sudah ngerti itu ada tapi tidak punya cara untuk mendayagunakan itu. Sama aja, kundalini itu pada setiap orang itu ada, tapi kenapa dia tidak terbangkitkan? Ya karena orang itu tidak menjalani prosedur yang tepat supaya itu mengalami kebangkitan. Nah, apa sih dampak dari kebangkitan kundalini? Begini, kita menjadi selaras dengan bumi. Pahami, kita tinggal di bumi, kita hidup di bumi. Sebetulnya kita dihidupi lewat bumi ini. Ya, kita makan dari mana? Bumi. Kita minum dari mana? Bumi. Artinya apa? Keberlimpahan kita sebetulnya terkait dengan soal harmoni kita dengan bumi. Kalau kita bicara tentang idealitasnya, maka apa wujud dari orang yang dia selaras dengan bumi? Bahasa modernnya itu abundance, keberlimpahan. Ya. Jadi nggak ada orang yang belajar spiritual dan tuntas mentransformasi dirinya, termasuk membuat dia menjadi selaras dengan bumi ini, yang menjadi kere dan merana. Nggak ada. Karena apa? Ketika selaras dengan bumi, maka bumi menghidupi kita. Ya. Kita akan selalu diberi kesempatan, diberi sebuah jalan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita untuk menjalankan kehidupan ini dalam taraf kelayakan. Nah, keselarasan Anda dengan bumi ini menjadi sebuah syarat yang mutlak. Oke. Makanya kenapa sekarang saya betul-betul menggerakkan Anda semua untuk mengasihi bumi ini. Itu konteksnya kalau dalam transformasi ini, itu untuk membuat cakra dasar Anda itu selaras dengan apa yang semestinya. Apa sih manifestasi dari keselarasan antara manusia dengan langit? Orang itu menjadi cerdas sekali sesuai dengan bidangnya. Ya. Otak kita ini, ya, itu nyambung dengan pusat kecerdasan semesta. Kalau dalam bahasa komputer tuh gini loh, kita ini personal komputer atau laptop, ya. Di sana itu ada server, segala macam pengetahuan itu ada di sana. Nah, kalau kundalini bangkit, itu kita akan punya yang namanya antahkarana, ada kabel tuh, menghubungkan antara kita dengan pusat pengetahuan itu. Maka apa yang kita butuhkan sesuai dengan jatah kita itu mengalir. Nah, tetapi sekali lagi, kita hanya akan mendapatkan sesuai dengan jatah kita. Kita ini ahlinya di bidang apa, tidak bisa semuanya. Kayak saya dikasih jatahnya mengakses pengetahuan-pengetahuan tentang spiritualitas.